Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Selamat siang, selamat pagi maupun selamat malam bagi siapapun yang nonton. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai setup Python dan library plus code editor. Nah, jadi apa yang akan kita bahas dalam video kali ini? Nah, di sini ada konteks dari isi video ini, yaitu yang kita akan mempelajari mengenai instalasi dari beberapa konfigurasi pengodingan ya, yaitu ada Python, PyCharm, VS Code, dan Windsurf, lalu dan yang terakhir ada Cursor. Nah, langsung saja kita akan menunjukkan bagaimana step by step penginstalannya. Yang pertama dari Python kita bisa ketik saja di Google. Nah, di sini ada web official yang paling atas ini, bisa kalian klik aja. Nah, di sini kalian jika ingin mendownload, kalian bisa menginstal lewat bagian instalasi download ini. Nah, nanti kalian akan diarahkan oleh website officialnya ini. Nah, lalu untuk selanjutnya ada PyCharm. Nah, sama juga kalian bisa klik web yang paling atas ini karena ini web officialnya. Nah, kalian bisa langsung saja klik download di sini ya. Nanti akan langsung menginstal. Lalu selanjutnya ada VS Code. Ya, kalian bisa klik bagian download ini. Ini di website paling yang atas ini, yaitu website official. Mungkin karena agak lemot, kita bisa langsung saja beralih ke Windsurf. Lalu ada cursor, kalian bisa ketik saja cursor di Google kalian. Ya, mungkin agak jaringannya lemot ya. Nah, di sini kalian bisa klik aja Windsurf di searching yang paling atas ini karena ini website officialnya tentu saja. Kalian cursor juga kalian klik paling atas ini. Nah, untuk bagian website Windsurf ini kalian bisa langsung klik saja bagian download the Windsurf Editor karena ini langsung akan diarahkan oleh websitenya ini untuk mendownloadnya. Nah, ini untuk cursor. Kalian bisa saja langsung mendownloadnya melalui lingkaran ini ya, tombol ini yaitu tool for Windows. Nah, untuk VS Code kita bisa mengulangi lagi. Sempat terjadi kesalahan pada websitenya. Karena mungkin agak sedikit lemot dan juga agar tidak memakan waktu yang banyak. Jadi ya untuk penginstalannya download software terlebih dahulu itu seperti tadi ya caranya. Kalian bisa klik saja di Google kalian masing-masing, lalu klik bagian paling atas tentunya karena itu merupakan website officialnya. Nah, tentunya bagian downloadannya tentu saja tidak akan saya videokan ya karena akan memakan banyak waktu. Nah, nanti kita akan bertemu kembali ketika saya sudah install dari kelima konfigurasi ini. Ya, jadi ya sampai jumpa di saat nanti ya. Teman-teman, kembali dalam penginstalan konfigurasi. Nah, di sini sudah dilihat di sini kita sudah berhasil menginstal PyCharm, Windsurf, dan Cursor Setup. Nah, untuk Visual Code dan Pythonnya sebenarnya saya sendiri sudah pernah menginstal. Jadi bagi yang belum mungkin
Untuk tutorial step by step penginstalannya bisa lihat di YouTube atau bisa dilakukan sendiri karena cukup mudah, tidak rumit ya, tinggal mengikuti arahan-arahan dari program penginstalannya. Nah, di sini saya akan mungkin mencoba menginstal PyCharm. Nah, di sini jika ada notif izin, klik saja yes. Nah, jika sudah muncul, klik saja yes. Lalu di sini ada pemilihan mau di mana folder Anda disimpannya. Di sini saya biarkan di data saya saja. Lalu di sini kita pilih create desktop shortcut untuk nantinya biar kita gampang untuk membuka PyCharm itu. Nanti jadi itu ada shortcutnya yang biasanya ada di desktop itu ya. Di sini kita juga klik di update path variable. Di sini kita langsung install aja. Karena mungkin akan memakan waktu yang cukup lama, mungkin kita akan skip di bagian ini dan kita akan ketemu lagi di aplikasinya saat sudah terinstall. Jadi di sini kita sudah berhasil menginstal PyCharm. Nah, jadi ini adalah gambaran home screen-nya dari PyCharm. Nah, jadi di sini karena kita sudah sempat menginstal VS Code, jadi di sini kita bisa menghubungkan si PyCharm ini dengan si VS Code. Jadi dengan berhubung dari bisa dihubung dengan VS Code, jadi akan lebih mudah untuk mengodeng-odeng kembali. Nah, jadi di sini jika kita ingin membuat project baru, kita klik saja bagian plus new. Lalu jika kita ingin langsung mencoba coding atau program, kita langsung klik saja new script. Lalu di sini kita bisa terus dulu, kita coba print hello. Nah, jika sudah kita bisa klik run di tombol play di sini. Nah, ini sudah berhasil. Codingannya berjalan aja. Mungkin begitu saja pengenalan dari PyCharm karena sangat mudah, sangat simpel. Tidak ada yang terlalu kompleks untuk pengenalannya. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa beralih ke aplikasi lainnya. Selanjutnya itu ada Windsurf. Nah, kita bisa klik saja Windsurf langsung. Di sini save aja. Lalu ini ada lokasi penyimpanan lagi. Ini terserah kalian mau letakkan di mana. Nah, ini ada pilihan start menu folder atau setup flash the program shortcut. Nah, ini tentang shortcut lagi, kita biarkan saja seperti ini. Ini saya sarankan untuk checklist ini adalah untuk membuat desktop icon agar kita lebih mudah aksesnya. Terus langsung next, nah, install. Cukup lama tapi tidak selama si PyCharm tadi penginstalannya. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, sudah terinstall, kita klik finish saja. Maka dia akan loading terlebih dahulu.
Nah, ini dia. Nah, karena kita sudah bisa VS Code, jadi kita bisa menghubungkannya. Kita next set lagi. Nah, di sini ada pilihan untuk temanya. Kita bisa light, dark. Nah, ada berbagai warnanya ya. Di sini kita pilih menu kayak saja biar agak berbeda dengan yang lain. Nah, langsung next. Nah, di sini kita harus login atau sign up dulu. Nah, jadi mungkin itu untuk pengenalannya karena ini sepertinya berbayar ya. Atau tidak, ini kita belum buat akunnya saja. Jadi untuk mengaksesnya kita perlu buat akun terlebih dahulu. Nah, mungkin untuk pengenalannya segini dulu saja. Mungkin kita akan mencoba penginstalan lainnya terlebih dahulu. Atau mungkin kita akan membuat akunnya terlebih dahulu. Kita akan bertemu ketika kita sudah membuat akunnya ya. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil membuat akun. Nah, untuk pembuatan akun cukup gampang. Kalian tinggal klik bagian sign up dan sign in tadi. Lalu kalian akan diarahkan ke websitenya dan seperti biasa pembuatan akun pada umumnya kalian akan memasukkan email lalu verifikasi email dan yap, kamu sudah, kita akan diarahkan ke home screen-nya. Nah, di sini look home screen-nya kurang lebih hampir sama dengan Visual Code. Nah, jika kita ingin membuat project, kita klik saja di sini, di file, lalu new file, lalu Python file. Nah, langsung karena kita sudah terhubung dengan VS Code, jadi extensionnya sudah ada. Nah, coba kita jalankan dasarnya itu hello world, di sini sudah ada. Nah, ketik hello. Nah, untuk menjalankannya ada tombol play di sini, run code. Nah, sudah berhasil ya. Hello world tadi ini saya sudah coba sekali, jadi ada double. Nah, jadi mungkin itu saja pengenalan awal dari awal dari windsurf ya, cukup mirip dengan Visual Code. Jadi ya tidak ada hal-hal baru atau yang tidak familiar ya. Jadi masih familiar dengan VS Code. Nah, jadi untuk selanjutnya mungkin kita akan melanjutkan penginstalan kursor ya yang terakhir. Nah, untuk selanjutnya itu ada penginstalan dari kursor setup. Nah, jadi langsung saja kita klik hasil downloadan kita di sini. Jika ada izin seperti ini, kita klik yes saja. Di sini kita klik accept, next. Kita next lagi saja. Ini seperti tadi yaitu shortcutnya ya. Hampir sama dengan Windsurf untuk pengarahan penginstalannya. Install. Kita tunggu terlebih dahulu. Maka proses yang cukup lama tapi tidak selama si PyCharm tadi ya. Kita klik finish. Kalau sudah terproses untuk aplikasinya atau belum,
Kita klik saja di sini. Oke, sudah jalan aplikasinya. Dari sini kita membuat akun dan mungkin kurang lebih prosesnya masih sama dengan Windsurf tadi ya, pembuatan akunnya. Mungkin kita akan bertemu kembali ketika kita sudah membuat akun ya. Kita sudah berhasil membuat akun. Di sini kita diarahkan untuk pemilihan tema ya. Di sini ada tema midnight, high contrast, dan lain. Jadi karena kita belum pernah mencoba tema light atau tema yang cerah, kita akan coba ya. Kita continue saja. Nah, di sini ada pemilihan open project, clone repo, dan connect via SSH. Di sini kita coba file saja, text file. Oke, sepertinya masih. Coba kita coba file saja. Nah, di sini kita sudah kita buka file dari hasil save-savean kita, lalu kita coba print saja. Python print hello. Nah, kita klik run. Oh, karena mungkin kita belum menginstal extension dari Python di cursor ini, jadi mungkin kita disuruh untuk menginstalnya terlebih dahulu karena mungkin hampir sama dengan aplikasi lainnya, jadi kita skip saja. Nah, mungkin kita akan lanjut di materi selanjutnya saja agar lebih cepat ya. Mungkin kurang lebih aplikasi ini akan sama ya dengan aplikasi-aplikasi lain. Nah, oke, kali ini kita akan membahas mengenai read dan write dalam bahasa Python. Nah, read dan write itu dalam bahasa Python itu adalah sebuah proses untuk membaca atau read dan menulis yang biasa atau write yang biasanya digunakan saat bekerja dengan file. Proses read berarti Python mengambil isi file dan memuatnya ke dalam program sehingga dapat diproses atau ditampilkan. Misalnya menggunakan fungsi read atau readline atau readlines. Sementara itu proses write berarti Python menuliskan data baru ke dalam file. Baik menambahkan isi baru maupun menggantikan isi lama menggunakan fungsi seperti write atau writelines. Kedua proses ini dilakukan melalui operasi file menggunakan perintah open dalam mode tertentu seperti R yang untuk membaca dan W untuk menulis dan A untuk menambahkan data. Dengan read dan write, Python dapat menyimpan data secara permanen di file dan mengambilnya kembali saat diperlukan. Selanjutnya mungkin kita akan lanjut di implementasian codingnya. Nah, jadi read ini kita membuat sebuah teks terlebih dahulu ya. Kita di sini sudah membuat file teks yang bernama Luisan Franco. Di sini kita ketik apa aja, terserah bebas, kita tulis saja mungkin Luisan Franco. Lukisan Franco di museum.
telah dipindahkan. Klik saja seperti ini. Nah, untuk programnya ini seperti kita ketik tag with open mungkin sepertinya ada kesalahan kita atau mungkin ini sebenarnya masih ada kesalahannya. Oh, kita belum nah di sini ketik bisa ada kesalahan programnya sebenarnya tidak terbaca. Kita akan ulangnya. Jadi untuk kita memunculkan tulisan ini, teks ini ke dalam sebuah program atau yang disebut dengan read, kita bisa ketik dengan web open buka kurung tanda kutip satu saja, lalu kita masukkan nah file tadi yaitu file.txt tadi, lalu tanda kutip satu punya koma, lalu tanda kutip dua, lalu read R ini yaitu sebagai read ya, membaca. Nah, di sini. Nah, jika sudah kita enter, lalu content f read buka kurung dan tutup kurung, lalu di bawah yaitu print content. Nah, sudah bisa kita coba jalankan. Nah, di sini sudah berhasil, ketika kita berhasil membaca teks yang ada di sini ya. Kita berhasil memunculkan teks yang ada yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba yaitu write ya, atau nanti kita tuh akan bisa menunjukkan kalau tadi kita buat sebuah program yang bisa membaca, kali ini kita program yang bisa menulis ya, atau kebalikannya dari yang sebelumnya ini. Di sini kita kasih hashtag dulu aja agar tidak terbaca. Ini sama yaitu dengan with open kutip dua, misalkan kita buat apa saja ya, yaitu museum di Jakarta .txt, kutip dua koma kutip dua, itu dengan
simbol W atau sebagai write ya. Tanda kutip lalu tutup kurung. Nah, di sini S F sama ini F write si Jakarta tanda kutip dan kurung. Nah, ya sudah kita coba jalankan. Nah, di sini telah muncul ya teks baru. Nah, itu bernama Museum di Jakarta. Teks dia. Nah, di sini telah berhasil kita buat ya sebuah teks yang kita masukkan dari codingan ya ini favorite-nya. Nah, misalkan di sini kita ganti yaitu berisi peran kisan Nusantara. Nah, ini adalah hasilnya ya. Ini adalah nama foldernya bisa dibilang ya. Dan favorite-nya adalah isi dari foldernya. Kita coba jalan. Nah, di sini telah berubah ya menjadi tulisan berisi pameran lukisan Nusantara. Nah, jadi mungkin itu penjelasan dari open, read, dan write dari bahasa C++ ya. Dan mungkin untuk pembahasan kali ini akan dilanjutkan dengan di sebuah percobaan ya atau untuk mencoba dari fungsi AI yang biasanya ada di yang ada fungsi baru, fungsi yang cukup membantu yaitu AI di beberapa konfigurasi aplikasi-aplikasi coding ini ya. Mungkin ya kita lanjut saja teman. Nah, oke, jadi di sini saya tadi sudah mencoba mengulik memanfaatkan fitur AI ini. Jadi di sini saya mencoba memprompt untuk AI ini membuat sebuah program kalkulator aplikasi menggunakan bahasa Python ya. Jadi ini aplikasinya. Nah, tadi kita juga sudah save programnya ini. Nah, lalu kita bisa menjalankannya. Nah, jadi di sini nah ini hasilnya. Tapi di sini masih ada yang kurang. Nah, tombol-tombolnya nih nggak kelihatan ini ya. Coba di sini kita ini ada kelihatan 9 dikurang 6 hasilnya. Nah, kurang kelihatan ya warnanya agak samar-samar. Tapi di sini berfungsi dengan baik. Di sini ada delete-nya. Di sini kita coba 7 dikali 2 ya. Kita. Nah, betul hasilnya 14 ya. Mungkin ada warnanya coba kita prompt kembali. Nah, ini ada si AI-nya akan membuat hasil codingan yang baru mungkin akan menjadi lebih baik daripada yang tadi ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, coba kita salin kodenya ya. Kita hapus saja.
kita coba jalankan. Nah, sudah berhasil ya, dengan warna yang lebih bagus tentunya dan kelihatan. Coba kita 8 dibagi dengan 2 sama dengan 4 ya bro ya. Lalu misalkan 4, 5 dikurang 15, nah betul ya 30 ya. Nah jadi mungkin seperti itu untuk pembahasan video kali ini. Kita sudah mengulik berbagai macam materi tadi ya, dari penyinstallan beberapa aplikasi atau konfigurasi, lalu pembahasan read dan write, lalu di sini ada pemanfaatan AI ya yang ada di konfigurasi codingan ini ya. Nah, mungkin untuk pembahasan video kali ini itu saja, kurang lebihnya mungkin bisa dikoreksi. Nah, jadi ya mungkin untuk pembahasan sampai bertemu di pembahasan lainnya. Dan ya, sampai jumpa.